Supreme Martial God Technique. Bab 1301-1310. Bab 1301 Kembalinya burung botak, konspirasi rubah giok ungu. Haha, itu bagus. Jika kamu berani menyentuh saudara kami, kamu akan mati. Xiao Jin tertawa keras dan berkata, Saudara Muyun, kamu terluka, harap tunggu di sini. Saya akan menjelaskan hal-hal lain kepada Anda nanti. Sedikit Shenlong, ayolah. Setelah mengatakan ini, Xiao Jin meraung. Nyalakan lagi seni bela diri gila, dan garis keturunan Anda akan meledak. Dia langsung berubah menjadi monyet dewa besar dan menerkam ke arah rubah giok ungu. Naga kecil itu juga tertawa keras, lalu terdengar auman naga. Energi naga yang sangat besar menyapu. Tubuh naga putih besar juga bergegas menuju rubah giok ungu. Kamu bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Rubah giok ungu menyeringai dan mengertakkan gigi ketika dia melihat keduanya menyerang lagi. Namun, perhatian sebenarnya bukan pada Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Karena dia tahu meskipun kedua orang ini bisa menghentikannya, mereka tidak bisa mengancam nyawanya. Selain itu, peningkatan artefak tambahan telah hilang saat ini. Kekuatan mereka turun 2 tingkat pada saat bersamaan. Tekanannya tidak sebesar sebelumnya. Meskipun itu akan sedikit rumit, dia yakin akan membunuh kedua orang ini. Tapi yang paling kuat adalah pria yang datang dari belakang. Sepertinya dia baru berusia awal 20-an. Dia sebenarnya juga memiliki tingkat kultivasi tingkat kelima. Apalagi, kultivasi tingkat kelima ini justru membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Ini sangat tidak normal. Mungkin perasaan ini hanyalah ilusi. Namun, pemuda ini hanya menggunakan satu gerakan untuk memaksanya mundur. Hal ini tidak diragukan lagi benar. Tapi seperti yang dipikirkan rubah giok ungu. Xiao Jin juga meraung marah. Kemudian terdengar teriakan burung phoenix yang tajam. Dalam sekejap, burung phoenix ilahi berwarna-warni naik ke langit. Adegan ini membuat semua yang hadir merasa kaget. Di tanah, mereka yang terluka oleh rubah giok ungu. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Binatang dewa, burung phoenix dewa 5 warna, binatang dewa kuno lainnya, dan anak laki-laki Wu Yun disebut kakak laki-laki, binatang dewa berkepala 3, naga dewa, monyet dewa, burung phoenix dewa, artefak pertahanan, artefak tambahan, ya Tuhan, apa yang telah kita kacaukan. Teman-teman, mata rubah giok ungu tiba-tiba tenggelam. Dia membanggakan bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang asal-usul Wu Yun. Dia hanyalah seorang anak manusia yang memiliki bakat yang sedikit luar biasa dan perlahan bangkit dari alam liar. Selain itu, dia juga mengetahui sebelumnya bahwa Wu Yun ditemani oleh 2 binatang dewa. Namun, sejak artefak tambahan dan naga kecil itu muncul, dia mulai merasa bahwa Wu Yun berbeda. Pada saat ini, burung botak muncul, dan dia memikirkan kecepatan kultivasi Wu Yun dan kelompoknya secara keseluruhan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak, ini tidak lagi sesederhana perasaan stres. Dia sudah sedikit panik. Ini sudah menjadi ketakutan, ketakutan yang datang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tidak, aku harus pergi. Aku tidak bisa bertarung dengan mereka pada saat yang sama. Rubah. Giok ungu melihat ketiga binatang dewa yang telah berubah menjadi tubuh mereka sendiri dan bergegas ke arahnya. Mungkin, dari segi kekuatan, ketiganya sedikit lebih rendah darinya. Namun, dia bukanlah manusia, dia sendiri adalah seorang orc, jadi dia sangat takut dengan aura binatang dewa semacam ini. Tidak apa-apa jika ada 1 jenis dan 2 jenis, tetapi pada saat ini, aura 3 binatang dewa menyapu ke arahnya pada saat yang bersamaan. Ketakutan seperti itu tidak lagi dapat diimbangi dengan kultivasi. Pada saat ini, dia mulai menyesali karena dia begitu impulsif dan melakukan serangan diam-diam. Dia sebenarnya melukai 7 orang yang bisa bertarung bersamanya. Sambil mengertakkan giginya, dia meraung, 7 orang, aku, Ziyu, baru saja kehilangan penglihatanku. Jika kamu tidak keberatan, tolong bantu aku. Ketiga bocah nakal ini terlalu kuat. Aku khawatir aku bukan tandingan mereka. Huff. Ziyu Fox, apakah kamu masih ingin berbohong kepada kami dan menganggap kami bodoh?
Seseorang berteriak dengan marah. 7 dari kalian, aku akan menebus kesalahanmu di masa depan untuk masalah ini. Kalian juga memiliki andil dalam membunuh Wu Yun. Begitu aku mati, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Rubah giok ungu. Masih mencoba menggunakan kata-kata untuk membujuk ketujuh orang itu agar datang membantu. Meski terluka, jika ketujuh orang itu berkumpul, mereka akan tetap menjadi kekuatan tempur yang besar. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya, hal itu dapat memberinya waktu untuk melarikan diri. Namun, ambisinya yang serigala sebenarnya sangat jelas. Selama ketujuh orang itu punya otak, apa yang bisa mereka bantu? Tapi saya tidak tahu apakah ketujuh orang itu terlalu bodoh. Setelah mendengarkan kata-kata Ziyu Fox, mereka saling memandang dengan bingung. Mereka semua berdiri satu demi satu. Pada saat ini, setelah penyesuaian nafas pendek tadi, meski luka mereka belum sembuh, sebenarnya mereka memiliki kekuatan bertarung yang cukup besar. Rubah giok ungu, untuk saat ini, kami akan berdiri di depan yang sama denganmu lagi dan bertarung melawan musuh bersama. Saat masalah ini selesai, kami akan menyelesaikan masalah denganmu lagi. Seseorang meraung, lalu terbang mendekat. Dia benar-benar siap membantu Ziyu Fox. Xiao Jin berkata tanpa malu-malu, dasar sekelompok idiot. Mereka pernah ditipu sekali namun mereka masih berani datang. Namun, apapun yang terjadi, mereka tidak akan mundur. Sekarang mereka semua ada di sini, bunuh mereka semua. Pukulan yang menghancurkan. Energinya mengguncang gunung dan sungai. Batalkan cakar ilahi. 3 serangan yang sangat kuat. Xiao Jin, Xiao Shenlong, dan Balbert meledak pada saat bersamaan. Saudaraku, karena kamu di sini, kamu harus terlebih dahulu mempertahankan diri dari musuh. Setelah kejadian ini, aku akan meminta maaf kepadamu. Rubah. Giok ungu meraung dengan marah. Dan 7 orang yang berdiri di depannya juga terkondensasi menjadi dewa. Ketujuh orang tersebut bekerja sama untuk membentuk dinding aura pertahanan yang kuat. Pada saat yang sama, dia berkata, Rubah giok ungu, kami bertujuh memblokir serangan ketiga anak ini. Anda tidak terluka. Anda bertanggung jawab atas serangan itu. Oke. Jawab Rubah giok ungu keras. Lalu dia melintas dan menghilang ke kerumunan. Bum bum bum. 3 ledakan keras. 3 serangan datang bersamaan. Menabrak dinding energi spiritual yang dipadatkan oleh ketujuh orang tersebut. Ledakan. Ketiga serangan itu menghilang pada saat yang sama, dan dinding aura juga menghilang. Karena kekuatan serangan balik, Xiao Jin, mereka bertiga, dan 7 orang di seberang semuanya terlempar mundur beberapa langkah. Rubah giok ungu, ambil tindakan sekarang. Teriak seseorang dengan marah. Rubah giok ungu, kamu binatang buas, mau kemana kamu? Kamu bajingan, kembalilah, kembalilah. Xiao Jin dan yang lainnya masih dalam kegelapan, dan sedikit khawatir bahwa Rubah giok ungu akan mengambil tindakan di kapanpun. Kalau begitu, situasi mereka akan sangat sulit saat itu. Tapi setelah mendengar auman orang-orang ini, saya menoleh ke belakang. Tanpa diduga, saya melihat Rubah giok ungu telah melarikan diri ke kejauhan. Mungkin karena kemunculan burung botak itulah dia merasakan penindasan yang tak terhingga. Aku tahu aku takut aku tidak akan mampu mengalahkannya. Dia tidak menginginkan artefak itu lagi, dan dia juga tidak ingin membunuh orang-orang. Dia benar-benar melarikan diri. Xiao Jin dan yang lainnya tidak mengejarnya. Dengan kecepatan Rubah giok ungu, mereka tidak menghentikannya sekarang. Saat ini sudah tidak mungkin lagi untuk mengejar ketinggalan. Melihat ke belakang, Xiao Jin memandang 7 orang di depannya dengan wajah sinis. Idiot, jika kalian 7 idiot tidak menghentikannya, Rubah giok ungu tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Kamu menyerahkan hidupmu dan membiarkan musuhmu pergi. Jadi, kamu harus mati. Shenlong kecil, botak bung, lakukanlah. Meskipun Rubah giok ungu adalah pelakunya, orang yang melukai kakak laki-lakinya ada di antara orang-orang ini. Bab 1302 Batu Pemicu Bencana. Tunggu sebentar, saudaraku. Bagaimana kamu bisa membunuh tanpa aku, Wu Yun? Pada saat ini, suara dingin dan menghina terdengar. Di saat yang sama, Xiao Jin dan yang lainnya dapat merasakannya dengan jelas.
Kekuatannya sendiri meningkat drastis. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah kemampuan amplifikasi dari artefak tambahan, Menara Indah Bintang 9. Melihat ke belakang, saya melihat Wu Yun terbang. Saudaraku, apakah kamu tidak terluka? Mereka bertiga berseru penuh semangat pada saat yang bersamaan. Wu Yun, kamu baik-baik saja. Mu Yun juga terbang. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Luka ringannya sudah sembuh sekarang. Jawab Wu Yun sambil tersenyum. Kemudian dia melihat burung botak itu dan berkata, pria botak, kenapa kamu kembali? Apakah kamu sendirian? Saat dia berbicara, Wu Yun melihat sekeliling. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang dilihat Wu Yun, tapi Balbert tahu apa yang dimaksud Wu Yun. Dia tersenyum misterius dan berkata, saudaraku, aku akan memberitahumu sesuatu nanti. Sekarang, mari kita bersaudara bergabung lagi untuk membunuh bajingan ini. Haha, oke. Wu Yun tertawa dan mengangguk, lalu berkata, Mu Yun, cederamu. Tidak apa-apa, kamu masih bisa bertarung. Mu Yun tersenyum. Kalau begitu ambil tindakan. Perintah Wu Yun, dan bayangan Dewa Bela Diri serta kekuatan 9 meridian diaktifkan pada saat yang bersamaan. Dengan bertambahnya Menara Indah Bintang 9, sekali lagi mencapai kondisi puncaknya. Di seberang mereka, ketujuh orang itu tampak ketakutan saat ini. Dia memandang Wu Yun dengan tidak percaya. Kamu belum mati. Atau bahkan tidak terjadi apa-apa. Awalnya, dengan kekuatan mereka, menghadapi Wu Yun dan yang lainnya, ini tidak akan terjadi. Namun, mereka terluka parah oleh serangan diam-diam dari rubah giok ungu. Tentu saja, meski kerusakannya parah, namun tidak membuat panik. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah kepergian rubah giok ungu. Tertipu 2 kali. Hal ini menyebabkan pukulan berat di hati mereka. Pada saat yang sama, Wu Yun, yang dianggap mati, tidak terluka, menyebabkan pukulan berat kedua di hati mereka. Jangan katakan apakah mereka terluka saat ini. Garis pertahanan psikologis mereka telah runtuh. Begitu garis pertahanan psikologis rusak, dari manakah semangat juang akan muncul? Menghadapi jurus Wu Yun yang membelah langit dan membelah bumi sambil memegang pedang darah bidadari. Mereka bisa saja mengelak, tapi ternyata tidak. Dia hanya menatap kosong pada momentum tajam yang datang ke arahnya. Bang, bang, bang. Boom. 5 orang mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Serang secara bergantian. 7 kultivator puncak tingkat 9 ini hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa saat di bawah serangan Wu Yun. Kematian tragis di tempat. Saudaraku, Ziyu Fox bajingan itu melarikan diri. Kata Xiao Jin dengan gigi terkatup setelah berubah kembali menjadi bentuk manusia. Aku tahu, tidak apa-apa, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan istana Poseidon hidup-hidup. Kata Wu Yundao. Tapi, dia sudah mengetahui artefakmu dan identitas kami yang sebenarnya. Jika tersebar, aku khawatir. Shenlong kecil sedikit khawatir. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia khawatir terlalu banyak orang yang akan memburu Wu Yun saat itu, yang akan menempatkan Wu Yun dalam dilema total. Wu Yun sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya. Tidak masalah, masalahnya sudah berakhir. Para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi. Siapapun yang berani mengingini artefakku dan nyawamu, siapapun, bunuh. Apakah kamu sangat khawatir? Kakak ingin melindungi kedua artefak ini. Kami telah terikat di benua hutan belantara selama bertahun-tahun. Pada awalnya, kami lemah dan tidak punya pilihan, tetapi sekarang kami kuat, apa yang bisa kita lakukan meskipun hal itu terungkap ke publik. Xiao Jin berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, sekarang pria botak itu telah kembali, sudah waktunya bagi kita bersaudara untuk membunuh dunia. Saudaraku, adik naga kecil dan saudara laki-laki Mu Yun di mulut Xiao Jin adalah. Tanya Balbert. Wu Yun memperkenalkan beberapa orang satu sama lain. Saya harus mengatakan bahwa perkenalan ini membuat Mu Yun memandang Wu Yun dengan kagum lagi. Ada 3 binatang dewa, kecuali monyet suci Xiao Jin, yang kebetulan berada di peringkat ke-10. Naga ilahi dan burung phoenix ilahi keduanya termasuk di antara 10 binatang dewa teratas di zaman kuno. Sekali lagi,
dia merasa Wu Yun sungguh luar biasa. Setelah perkenalan, Shenlong kecil tiba-tiba berkata, "Saudaraku, saudara-saudara, tolong beri saya waktu. Saya merasa batu naga kuno akan meleleh dengan sendirinya di tubuh saya. Saya harus meluangkan waktu untuk memurnikan dan menyerapnya. Jika tidak, batu naga kuno akan setelah energi naga menyebar, semuanya sia-sia." "Baiklah, silakan tunggu kamu." Wu Yun mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan memberikannya kepada Mu Yun, sambil berkata, "Saudaraku, kamu juga harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu, meskipun tidak terlalu berat, tetapi jika rubah giok ungu lolos, berita pasti akan bocor. Kita mungkin menghadapi bahaya kapan saja, dan kita harus menjaga diri kita dalam kondisi prima setiap saat." Mu Yun mengangguk dan berjalan ke samping untuk menyembuhkan lukanya. "Saudaraku, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Tidak perlu bertanya, aku akan memberitahumu." Melihat Wu Yun menatapnya, burung botak itu tertawa. "Ya." Wu Yun mengangguk. "Kamu ingin bertanya pada Suster Lo Yao? Jangan khawatir, dia ada di sini, bukan hanya dia, tapi juga Paman Chen, kita semua ada di sini." "Benarkah? Di mana mereka? Bawa aku menemui mereka secepatnya." Luo Yao dan Wu Yun sangat bersemangat. Tentu saja dia tidak terkejut. Karena saat kami pergi ke domain God sebelumnya, kami sudah bernegosiasi. Ayah Luo Yao mengizinkan Paman Chen sesekali membawa Luo Yao turun menemuinya. Tapi Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku, jangan terlalu senang dulu. Paman Chen bilang kamu bisa bertemu Suster Yaoer, tapi ada syaratnya." "Syarat? Syarat apa?" Wu Yun berkata dengan heran. "Kamu harus mendapatkan batu pemicu bencana di Istana Poseidon." "Batu pemicu bencana? Apa itu?" Wu Yun bertanya. Namun sebenarnya, dia bisa menebak secara kasar apa nama batu pemicu bencana itu. "Saya khawatir harta karun yang mereka dengar sebelum masuklah yang dapat membantu mereka menahan 3 kesengsaraan guntur berikutnya dalam 6 atau 9 kesengsaraan surgawi." Setelah mendengarkan penjelasan Balbert, batu pemicu bencana ini memang benar. Xiao Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pria botak, mengapa Paman Chen bersikeras agar kakak laki-laki saya mendapatkan batu pemicu bencana? Itu tidak dapat meningkatkan budidayanya, itu hanya membantu mengatasi malapetaka. Kok bisa, dengan kekuatan kakak laki-laki saya, dia tidak bisa menahan 6 atau 9 bencana surgawi?" Burung botak itu melirik Xiao Jin. Kemudian dia berkata, "Monyet, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu dan aku sama-sama tahu kekuatan kakak tertuaku. Namun, perkataan Paman Chen tidak benar. Aku khawatir 6 atau 9 kesengsaraan surgawi yang dialami kakak tertuaku bukanlah hal biasa. 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Dengarkan, Paman Chen. Maksudku, tanpa batu pemicu bencana ini, aku khawatir akan sulit bagi kakak laki-laki itu untuk selamat dari 69 kesengsaraan surgawi." "Mengapa?" Xiao Jin bertanya dengan ragu, "Mengapa berbeda dari yang lain?" Pada saat yang sama, ini juga merupakan pertanyaan Wu Yun. Burung botak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini. Lagi pula, Paman Chen meminta saya untuk menyampaikan arti ini kepada Anda. Dia berkata, apapun yang terjadi, Anda harus mendapatkan batu pemicu bencana, jika tidak, kamu tidak perlu bertarung dengan Luo Yao. Saudari, kita bertemu. Lagi pula, jika tidak ada batu bencana, kamu pasti akan mati dalam 69 bencana surgawi. Lebih baik tidak bertemu satu sama lain." "Ah." Xiao Jin menggaruk kepalanya, bingung. Apakah ini berbeda dari kesengsaraan guntur orang lain? Tanpa batu pemicu bencana, dia pasti akan mati dalam 69 kesengsaraan surgawi. Wu Yun melamun, bergumam di mulutnya. Bab 1303 Naga Kecil yang Berubah. "Nak, jangan pikirkan itu. Itu benar. Kesengsaraan surgawi ke-69 Anda lebih menakutkan daripada terakhir kali Anda melihat rubah itu melewati kesengsaraan. Saya khawatir ini 10 kali lebih menakutkan." Tepat ketika Wu Yun bingung, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar di benaknya. "Karena identitasmu, warisanmu, jangan khawatir tentang ini,
kamu harus memikirkan bagaimana cara memperjuangkan batu pemicu bencana itu. Identitasku, warisanku, dewa bela diri. Wu Yun bergumam, mungkin benar. Dan saat dia mendengar lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa 69 kesengsaraan surgawinya akan lebih dari 10 kali lebih kuat daripada 69 kesengsaraan surgawi rubah giok ungu. Bahkan dia tiba-tiba gemetar. Saat itu, dia menyaksikan rubah giok ungu melewati kesengsaraan dengan matanya sendiri, betapa menakutkannya itu, dan kekuatan guntur yang menghancurkan langit dan bumi. Memikirkannya sekarang masih membuatnya gemetar ketakutan. Tapi dia tidak menyangka kesengsaraan gunturnya akan 10 kali lebih kuat ini. Wu Yun merasakan sehelai rambut di hatinya. Dia kembali sadar dan berhenti memikirkannya. Lagi pula, baginya sekarang, masih terlalu dini untuk mempertimbangkan 69 kesengsaraan surgawi. Setidaknya dia sudah mengidentifikasi targetnya, apapun yang terjadi, dia harus merebut batu bencana tersebut. Tentu saja, Wu Yun juga tahu betul bahwa jika dia ingin mendapatkan batu pemicu bencana, mungkin tidak sesederhana itu. Lagi pula, orang-orang kuat yang datang semuanya datang untuk hal ini. Begitu hal ini keluar pasti akan menimbulkan persaingan yang gila-gilaan. Saat itu, saya khawatir ini akan menjadi pertempuran yang sangat brutal. Faktanya, tujuan Wu Yun pada awalnya bukanlah batu pemicu bencana. Lagi pula, seperti yang dikatakan Xiao Jin. Selain membantu mengatasi kesengsaraan, batu pemicu bencana ini tidak berperan apapun dalam meningkatkan tingkat budidaya seseorang. Wu Yun awalnya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun, ketika dia mendengar bahwa kesengsaraan gunturnya akan 10 kali lebih kuat daripada orang biasa, dia segera mengarahkan pandangannya pada batu pemicu bencana. Adapun hal-hal lain harus disingkirkan terlebih dahulu. Tentu saja, alasan utama merebut batu penyebab bencana itu adalah untuk bertemu Luo Yao. Namun, meski Anda cemas, Anda tidak bisa terburu-buru. Naga kecil itu sedang memurnikan batu naga kuno. Mu Yun sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, jadi dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Pada saat itu, begitu mereka bertemu dengan rubah giok ungu, itu akan sangat mengerikan. Lembur. Saya melihat naga kecil itu perlahan mulai bergerak. Energi naga yang melayang mulus di sekitarnya tiba-tiba meningkat tajam. Dalam sekejap, cahaya terang keluar dari tubuh naga kecil itu. Yang terjadi selanjutnya adalah energi naga agung yang melonjak hebat. Adegan ini hampir mengejutkan Wu Yun. Dia menghabiskan waktu bersama naga dewa kecil siang dan malam, dan mengetahui betapa kuatnya energi naga di tubuh naga dewa kecil itu. Energi naga yang meledak saat ini mungkin setidaknya 10 kali lipat dari biasanya. Sungguh roh naga yang maniak. Xiao Jin, manusia botak, kalian adalah binatang dewa. Bagaimana menurut kalian? Apakah keadaan naga dewa kecil saat ini normal? Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Balbert juga mengerutkan kening dalam-dalam, lalu berkata perlahan. Saudaraku, meskipun kita semua adalah binatang suci, kita tidak tahu banyak tentang klan naga. Lagi pula, mereka adalah penguasa binatang buas, dan satu-satunya yang memiliki tingkat tubuh adalah klan naga. Melakukan. Sebenarnya, saya tidak begitu memahami transformasinya. Wu Yun memikirkannya, dan itu benar. Di antara 10 monster mitos teratas di zaman kuno, satu-satunya yang memiliki level tubuh dibagi menjadi beberapa level, klan naga. Terbagi menjadi putih, biru, merah dan emas. Dan naga dewa kecil itu sekarang dalam keadaan naga putih menurut apa yang dia katakan sebelumnya, jika dia berhasil memurnikan batu naga kuno ini. Setidaknya ia bisa berubah menjadi naga biru berukuran setengah. Namun dalam kondisinya saat ini, sepertinya tidak ada perubahan. Energi naga sepertinya menghilang dengan cepat setelah meluap dari tubuhnya. Murid Wu Yun menyusut, sedikit khawatir. Karena sebelum menyempurnakan, Xiao Shenlong pernah berkata, jika energi naga yang terkandung dalam batu naga kuno tumpah ke segala arah dan tidak diserap melalui pemurnian, maka semuanya sia-sia. Saat ini, tampaknya tren tersebut sedang berkembang. Terlebih lagi, menghadapi energi naga yang menyebar kemana-mana, naga kecil itu tidak bergerak. Dia masih duduk di tempatnya,
dan ekspresinya semakin jelek. Butir-butir keringat berjatuhan dari dahinya. Tidak, sepertinya ada yang tidak beres. Apakah kita perlu mengambil tindakan? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak punya ide pasti. Saya tidak tahu apakah harus mengambil tindakan atau tidak. Sementara dia ragu-ragu, dia baru saja mendengar Xiao Jin berkata, "Jangan panik, saudaraku, saat ini, apapun hasilnya, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat campur tangan, jika tidak, naga kecil itu pasti akan mati. Jika kita tidak melakukannya mengambil tindakan, bahkan jika pemurniannya gagal, setidaknya saya dapat memastikan bahwa saya aman dan sehat." Setelah mendengar ini, Wu Yun menghela nafas lega. Apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah membahayakan nyawa naga kecil itu. Jika Anda gagal, gagal saja. Meskipun batu naga kuno sangat berharga, akan ada banyak peluang di masa depan. Tapi saat mereka berbicara, suara ngeri Mu Yun tiba-tiba datang dari sampingnya. Perawatan Mu Yun telah selesai dan dia pulih. Wu Yun, apa yang dilakukan naga kecil itu? Apakah kamu sedang berlatih? Mengapa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres? Jelas, dia tidak tahu bahwa naga kecil itu telah menelan batu naga kuno dan berada pada saat kritis transformasi. Dia juga dikejutkan oleh energi naga yang maniak dan agung serta ekspresi sedikit menyakitkan di wajah naga kecil itu. Wu Yun menjelaskan dengan singkat. Mu Yun sedikit tercengang. Di saat yang sama, dia bahkan lebih mengkhawatirkan naga kecil itu. Roar. Pada saat ini, raungan naga bernada tinggi yang keras terdengar. Dalam sekejap, naga dewa kecil itu tiba-tiba berubah menjadi naga putih dengan cahaya putih di sekujur tubuhnya. Adegan ini membuat ekspresi Wu Yun berubah. Terlihat naga kecil itu berbeda dari sebelumnya. Saat dia berubah menjadi wujud aslinya sebelumnya, tidak ada cahaya di sekelilingnya. Namun saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya putih. Apakah ini pertanda sebelum transformasi? Mungkinkah semua energi naga yang keluar sebelumnya tidak diperlukan? Jika ini benar, lalu seberapa mengerikan energi naga asli yang terkandung di dalam batu naga purba ini? Aum! Terdengar suara gemuruh lagi. Robek, sumber naga terkoyak. Raungan tebal keluar dari mulut naga kecil itu. Saat berikutnya, energi naga yang menakutkan muncul dari tubuh naga kecil itu. Dalam sekejap, badai itu berubah menjadi badai tornado. Badai tornado yang dahsyat ini sepertinya memiliki kekuatan untuk mengobrak-abrik dunia dan menghancurkan bumi. Sepertinya itu akan menghancurkan seluruh ruangan. Ini adalah keterampilan bela diri naga kedua yang dipelajari naga kecil itu, sumber naga robek. Kata Balbert dengan penuh semangat. Sumber naga terkoyak. Wu Yun juga dipenuhi dengan kegembiraan dan bergumam pada dirinya sendiri, sangat kuat. Tetapi mengapa ia tidak berubah dan kekuatannya tidak meningkat? Mungkinkah transformasinya gagal? Batu naga kuno hanya membuat naga kecil memahami keterampilan bela diri naga. Saya melihat naga kecil itu berguling dan bergerak sembarangan di udara, tetapi tetap tidak berubah. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit penyesalan. Bab 1304 Kelahiran Batu Bencana. Mengaum. Saat Wu Yun selesai berbicara, tiba-tiba, naga dewa kecil di udara tiba-tiba mengeluarkan raungan liar. Raungan naga ini mengandung aura budidaya yang keras dan menyapu. Bahkan Wu Yun dan yang lainnya di kejauhan pun terpengaruh. Dari raungan ini, aku mendengar sedikit rasa sakit. Apa yang terjadi? Wu Yun bertanya dengan cemas. Perubahan mendadak pada Shenlong kecil benar-benar mengejutkan. Namun burung botak itu melambaikan tangannya dan berkata, "Saudaraku, jangan panik, sepertinya dia akan berubah." Mendengar ini, Wu Yun mengangkat matanya dan melihat ke atas. Tiba-tiba pupil matanya mengecil. Benar saja, pada saat ini, ada gelombang energi naga yang ganas mengelilingi naga kecil itu. Namun, warnanya sepertinya sudah mulai berubah. Dan, laju perubahan semakin cepat. Mata Wu Yun dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berkata, "Haha, dia memang akan berubah." Di kejauhan, Wu Yun dan yang lainnya tampak bahagia. Saat ini, naga kecil itu terus mengaum di udara. Meski terlihat sedikit menyakitkan,
dia bisa merasakan semuanya berada di bawah kendalinya. Warnanya juga berubah dengan cepat. Mulai dari ekornya berubah warna dari putih menjadi biru. Saat warnanya berubah, kekuatannya juga meningkat pesat. Seluruh proses berlangsung selama hampir setengah jam. Seperti prediksi naga kecil itu sebelumnya, dia berubah menjadi naga biru setengah tubuh. Selain itu, kekuatannya juga langsung meningkat 3 level. Seperti burung botak, ia telah mencapai budidaya tingkat kelima. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Wu Yun. Tanpa diduga, batu naga kuno tidak hanya memberi naga kecil itu kesempatan untuk bertransformasi, tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saudaraku, usaha kita memang sia-sia. Saya telah berhasil bertransformasi. Ketika semuanya selesai, naga kecil itu menjelma menjadi tubuh manusia. Dia terbang dan mendarat di depan Wu Yun. Saat ini, naga kecil memiliki tampilan yang benar-benar baru, baik dari segi kekuatan maupun temperamen. Wu Yun tersenyum, dia sangat bersemangat di dalam. Sekarang, kekuatan keseluruhan kelompok orang ini dapat dikatakan telah meningkat pesat lagi. Penambahan burung botak dan transformasi naga kecil. Mereka sudah memiliki 3 kultivator tingkat 5. Selain itu, di antara mereka bertiga, kecuali Mu Yun, dia sedikit lebih rendah. Apakah itu burung botak atau naga dewa kecil, mereka cukup untuk membunuh pembudidaya puncak putaran ke-9. Bagaimanapun, mereka memiliki fisik binatang mitos. Meskipun Wu Yun hanya berada pada tingkat ke-9 melampaui kesengsaraan, jika dia penuh dengan daya tembak. Dia juga hampir tidak mampu membunuh seorang kultivator tingkat 9. Meskipun Xiao Jin memiliki tingkat kultivasi terlemah, dia hanya dapat mencapai tingkat ke-7 melampaui kesengsaraan. Tetapi sebagai binatang dewa, jika dia menghadapi kultivator tingkat 9, dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Dengan kata lain, sekarang barisan 5 orang mereka menghadapi barisan 5 pembudidaya tingkat 9. Saya khawatir itu sudah ada di ujung jari Anda. Ledakan. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar gelombang suara gemuruh dari seluruh istana Poseidon. Tidak hanya itu, sepertinya seluruh tanah sedikit bergetar. Apa yang terjadi? Xiao Jin bertanya dengan heran. Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak menjawab. Mu Yun tiba-tiba berkata, "Tidak, saya khawatir batu pemicu bencana akan segera lahir. Di istana Poseidon ini, kecuali batu pemicu bencana, saya khawatir harta langka lainnya tidak cukup untuk menyebabkan kekacauan yang sangat besar." Sebelumnya, untuk ini Mu Yun bahkan tidak membuat rencana apapun untuk menarik batu bencana. Namun, setelah dia mendengar apa yang diceritakan Balbert tentang Wu Yun, dia sudah memutuskan untuk membantu Wu Yun mendapatkan batu pemicu bencana. Ekspresi Wu Yun juga berubah. Dia bertanya, batu pemicu bencana akan segera lahir. Pikirannya terlintas pada semua kata yang diucapkan Balbert kepadanya sebelumnya. Akhirnya, gambaran di benaknya tertuju pada sosok Luo Yao. "Ayolah, saudara-saudara, aku khawatir aku benar-benar membutuhkan bantuanmu kali ini. Saudaraku, Paman Chen memintaku datang ke sini untuk membantumu," kata Balbert. "Saudaraku, kenapa kamu begitu sopan kepada kami? Ayo pergi." Xiao Jin pun berkata sembarangan. "Ya." Wu Yun mengangguk, tetapi batu pemicu bencana telah lahir. Namun di mana tepatnya lokasinya, mereka tidak tahu. Tanya Mu Yun. Mu Yun juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena batu pemicu bencana ini adalah harta karun, itu pasti berada di alam rahasia di suatu tempat di istana Poseidon. Namun, ada beberapa alam rahasia di tempat ini. Kami hanya pernah ke alam rahasia. Alam rahasia jaringan roh, jadi di mana itu? Saya juga tidak tahu. Total ada beberapa alam rahasia, mari kita cari satu persatu. Sejak mereka lahir, jangan buang waktu di sini." Xiao Jin berkata dengan tergesa-gesa. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk mencari kemana-mana. Pasti akan terlambat. Pada saat kita menemukannya, kita mungkin sudah jatuh ke tangan orang lain. Haruskah kita lakukan?" Xiao Jin memamerkan giginya, merasa cemas. "Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Ikuti aku
Aku mengerti. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba berkata, lalu melompat dan terbang menuju kejauhan. Ayolah, aku tahu di mana itu. Beberapa orang di belakangnya saling memandang, lalu buru-buru mengikuti jejak Wu Yun. Tentu saja, mereka tidak tahu mengapa Wu Yun tiba-tiba menjadi begitu percaya diri. Namun kenyataannya, termasuk Wu Yun, mereka semua memiliki kepercayaan mutlak pada Wu Yun, dan bahkan jika mereka memiliki pertanyaan, mereka tidak akan pernah membantah. Tapi Wu Yun tidak terburu-buru masuk. Baru saja, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba mengirim pesan kepadanya, berjanji untuk menunjukkan jalan ke depan, jadi Wu Yun terbang dengan tekad seperti itu. Istana Poseidon ini sangat besar. Dengan kecepatan Wu Yun, dengan kecepatan penuh, mereka membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk mencapai tempat yang dipandu oleh lonceng penciptaan ilahi. Namun sesampainya di tempat itu, wajah Wu Yun dipenuhi keraguan. Dia berkata dengan heran, apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun di sini. Bajingan tua, kamu tidak mungkin salah. Terlebih lagi, aku bisa merasakan bahwa meskipun ada nafas harta karun di sini, sumbernya sepertinya tidak ada di sini. Meskipun Wu Yun mengetahui hal-hal seperti harta karun, lonceng penciptaan ilahi pada umumnya tidak salah lagi. Tapi pemandangan di depanku saat ini benar-benar tidak terlihat seperti medan pertempuran perebutan batu kesengsaraan. Terus terang, perasaan Wu Yun salah. Batu pemicu bencana memang ada di tempat ini. Tapi kamu tidak bisa memiliki siapapun, kan? Ketika mereka tiba, hanya ada mayat di tanah, tetapi tidak ada orang hidup yang ditemukan. Orang-orang itu pasti mencari batu pemicu bencana. Jika itu masalahnya, mengapa tidak ada seorang pun di sini? Hah, ini adalah dunia rahasia psikedelik di Istana Poseidon. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba berkata, lonceng penciptaan ilahi juga mengirimkan pesan, lihat, apa yang kamu ketahui, bocah bodoh. Orang lain lebih tahu darimu. Aku membawakanmu tempatnya. Apakah kamu dapat menemukannya tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong kamu. Setelah mengatakan itu, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba kehilangan auranya dan menghilang. Bab 1305 Alam Rahasia Psikedelik. Nyatanya, Wu Yun semakin bingung dengan kelakuan Dewa Pencipta sejak ia meninggalkan laut. Jika biasa saja, menghadapi Istana Poseidon yang penuh dengan harta karun ini, saya khawatir lelaki tua ini akan menjadi gila. Tapi kali ini, dia begitu tenang dan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun keserakahan. Wu Yun menatap sedikit, dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Sebuah kemungkinan yang hampir mustahil. Mungkin, orang kuat misterius yang pernah membantunya secara diam-diam sudah mengetahui keberadaan lonceng penciptaan ilahi. Dan dia telah diberitahu hal-hal tertentu sebelum dia begitu terkendali. Karena jika dia hanya takut ketahuan, dia tidak perlu terlalu terkekang. Dulu dia takut ketahuan, bukankah dia juga tidak kehilangan momen di mana dia harus serakah? Yang lebih mengejutkan Wu Yun adalah, jika orang kuat misterius itu sudah mengetahui keberadaan lonceng penciptaan ilahi, apakah dia juga mengetahui keberadaan Dewa Perang? Dengan kata lain, apakah orang itu adalah Dewa Perang? Dia sudah pulih, tapi dia tidak menyadarinya. Tentu saja, kemungkinan ini sangat kecil, dan Wu Yun hanya memiliki gagasan dan spekulasi seperti itu. Wu Yun, ada apa denganmu? Wu Yun mengingatkannya ketika dia melihat Wu Yun tenggelam dalam pikirannya dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Oh, tidak apa-apa. Kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah dunia rahasia psikedelik. Apa yang terjadi? Kata Wu Yundao. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga secara tidak sengaja melihat beberapa catatan tentang dunia rahasia psikedelik dari buku kuno sebelumnya, dan kali ini saya datang ke sini, ayah saya juga berulang kali memberi tahu saya. Di Istana Poseidon, kamu bisa selama kamu memastikan keselamatanmu sendiri, kamu bisa mencobanya di mana saja, tapi kamu tidak boleh pergi ke alam rahasia psikedelik ini. Kamu akan mati tanpa kelahiran kembali. Dengan kata lain, kamu tidak akan mati. Tetapi akan terjebak dan mati di dalamnya selamanya. Kamu tidak bisa keluar. Setelah mendengar ini,
wajah Wu Yun dan yang lainnya menjadi gelap. Terjebak sampai mati. Wu Yun, jika kamu ingin masuk, aku akan menemanimu, tetapi kamu harus sangat yakin bahwa batu pemicu bencana itu benar-benar ada di alam rahasia psikedelik ini. Kata Mu Yun. Wu Yun mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Berkata, sejujurnya, saya memang bisa merasakan bahwa batu pemicu malapetaka itu ada di sini, namun sesampainya di sini, saya merasa bahwa sumber aura batu pemicu malapetaka itu tidak ada di sini. Jadi, saya tidak ada di sini. Tentu juga. Lagi pula, tidak ada satu orang pun di sini, jadi aku semakin tidak bisa membuat penilaian. Pada titik ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia mengingatkan dengan suara rendah, tidak, seseorang datang. Kemudian kelima orang itu dengan cepat terbang dan mendarat di belakang batu besar di samping. Sembunyikan nafasmu dan sembunyi di sini. Benar saja, setelah beberapa saat, hanya 2 atau 3 manusia kuat yang terlihat terbang di atasnya. Segera setelah itu, 4 atau 5 monster laut yang lebih kuat terbang dan mendarat di kejauhan. Mereka tidak berkomunikasi satu sama lain dan saling waspada, namun tidak mengambil tindakan. Karena beberapa manusia kuat yang datang dari depan kebetulan mendarat tidak jauh dari batu tempat Wu Yun dan yang lainnya bersembunyi. Oleh karena itu, Wu Yun dan yang lainnya kebetulan mendengar percakapan orang-orang ini. Tidak, orang-orang di depan semuanya sudah masuk. Kecuali monster laut itu, kita mungkin berada di gelombang terakhir. Kita harus cepat, jika tidak, batu pemicu bencana pasti akan jatuh ke tangan orang lain. Misteri ini kalian pasti pernah mendengar tentang bahaya di alam rahasia fantasi. Jika kalian tidak siap mati, sebaiknya jangan mencobanya. Oh, apa yang kamu takutkan? Tanpa batu pemicu bencana ini, kamu juga akan mati di bawah bencana petir. Mengapa kamu tidak mempertaruhkan nyawamu dan mencobanya? Setelah mengatakan ini, orang yang berbicara terakhir terlihat terbang menyingkir. Saat berikutnya, dia menghilang begitu saja. Secara ajaib menghilang ke ruang terbuka di depan. Orang-orang di belakangnya juga terbang dan menghilang begitu saja. Di kejauhan, beberapa prajurit Kraken melihat bahwa mereka tertinggal dan tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua mulai terbang ke depan. Secara ajaib menghilang ke ruang terbuka di depan. Melihat pemandangan ini, Wu Yun dan yang lainnya tercengang. Tapi, apapun yang terjadi, yang harus dipastikan sekarang adalah pasti. Batu pemicu bencana memang ada di sini. Terlebih lagi, bahaya dari formasi psikedelik ini seperti yang dikatakan Mu Yun, 10 kematian dan tidak ada nyawa. Wu Yun awalnya tidak begitu percaya. Dia sebelumnya berpikir bahwa sekuat apapun formasi psikedelik ini, itu hanyalah formasi psikedelik yang relatif kuat. Dengan kemampuannya dan seluruh formasi di tangannya, seharusnya tidak sulit untuk menguraikannya. Tapi sekarang dia mempercayainya, karena orang-orang ini menghilang begitu saja. Dengan kata lain, apa yang disebut formasi psikedelik ini sebenarnya bukanlah sebuah formasi sama sekali. Dia bahkan telah melampaui apa yang disebut formasi. Inilah kekuatan ruang. Ini adalah formasi luar angkasa. Ini memiliki efek yang sama dengan formasi ruang yang dibentuk oleh lonceng penciptaan ilahi saat kita pertama kali bertemu. Dari dunia luar, keberadaan formasi ini tidak bisa dirasakan sama sekali. Anda tidak akan tahu sampai Anda masuk. Tentu saja, formasi ruang yang ditata oleh Divine Bell of Creation hanya bisa dikatakan level awal. Tidak ada bandingannya dengan deretan psikedelik besar di depan Anda. Formasi luar angkasa, ini telah melampaui bab formasi, melampaui Wu Yun. Ini bahkan di luar jangkauan apa yang dapat dipahami oleh para pembudidaya di benua hutan belantara. Memahami kekuatan luar angkasa adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang di dunia abadi. Setelah merenung sejenak, Wu Yun berkata, pria botak, Xiao Jin, Xiao Shenlong, Mu Yun. Ini urusanku. Kalian semua tahu betapa menakutkannya dunia rahasia psikedelik ini. Bahkan para kultivator tingkat 9 itu baru saja masuk dengan mentalitas kematian tertentu. Ya, peluang kita untuk bertahan hidup mungkin lebih kecil, jadi. Pada titik ini, Wu Yun berhenti, mengertakkan gigi dan melanjutkan. Jadi,
Silakan saja ambil harta karun itu di tempat lain. Aku akan masuk sendiri. Akulah yang membutuhkan batu malapetaka ini. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah. Saudaraku, apa katamu? Kakak seumur hidup, bagaimana kamu dan aku bisa mengatakan hal seperti itu? Saudaraku, kamu memberiku hidupku. Jika bukan karena kamu, aku akan tetap menjadi naga bumi yang tidak punya pikiran di pegunungan Feiyun. Kemanapun kamu pergi, meskipun itu aku tidak akan pernah meninggalkan neraka Yama. Xiao Jin, Balbert, dan Xiao Shenlong berkata hampir bersamaan. Wu Yun membuka mulutnya tetapi ragu-ragu untuk berbicara, sebenarnya dia tahu inilah akibatnya sebelum dia membuka mulutnya. Dengan senyum masam, dia hanya bisa mengucapkan terima kasih, lalu menatap Mu Yun. Mu Yun, kamu berbeda dari kami. Kamu adalah masa depan lembah Musen. Ayahmu masih menunggumu kembali dengan selamat. Jangan mengambil risiko bersama kami. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, saya benar-benar ingin berbalik dan pergi. Saya sangat takut terjebak dalam formasi psikedelik ini selama sisa hidup saya. Namun, Anda harus pergi, dan Anda adalah saudara saya. Apakah kamu menurutku aku boleh pergi? Arti kata-katanya sangat jelas. Wu Yun merasa sangat panas dan terharu di dalam hatinya. Saudara-saudara, saudara-saudara yang baik. Saudara-saudara, jangan khawatir. Hari ini, bagi saya, Wu Yun, Anda akan mempertaruhkan hidup dan mati Anda. Besok, bagi Anda, saya, Wu Yun, akan melewati api dan air. Dan, aku berjanji, kita berlima, tidak ada yang hilang. Aku pasti akan membawamu keluar hidup-hidup. Bab 1306 Kekacauan Luar Angkasa. Luangkan waktu sejenak untuk bersiap. Wu Yun memimpin, dan mereka berlima terbang menuju ruang terbuka besar di depan. Faktanya, tidak satu pun dari mereka yang mengetahui apa yang disebut formasi psikedelik ini. Jika seseorang tidak memimpin sebelumnya, mereka bahkan tidak akan tahu cara masuk. Sama seperti orang-orang itu menghilang sebelumnya. Ketika dia terbang ke ruang terbuka, dia merasakan ruang itu terdistorsi dalam sekejap. Saat berikutnya, semuanya menjadi gelap. Ketika cahaya di sekitarnya kembali, Wu Yun menemukan bahwa dia telah muncul di dunia yang kosong. Meski tampilannya tidak jauh berbeda dengan istana Poseidon di dunia luar. Namun yang pasti ini bukanlah istana Poseidon. Wu Yun melihat sekeliling, matanya berbalik, tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia berteriak. Pria botak, Xiao Jin, Xiao Shenlong, Mu Yun. Mereka menghilang. Wu Yun sedikit panik dan melihat sekeliling. Ketika dia hendak bergerak, dia melihat suara datang dari depan. Saudaraku, aku di sini. Pria botak, apakah itu kamu? Kemana perginya Xiao Jin dan yang lainnya? Itu adalah suara burung botak, dan Wu Yun dengan cepat melangkah maju. Itu memang burung yang botak. Tapi dia satu-satunya yang ada di sana, Xiao Jin dan yang lainnya tidak ada di sini. Pria botak, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Wu Yun bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Saudaraku, kemarilah dan aku akan membawamu mencari Xiao Jin dan yang lainnya. Balbert mengangguk dan tersenyum. Baik, apakah kamu tahu di mana mereka berada? Wu Yun mengangguk dan melangkah maju, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan burung botak itu. Soal apa yang salah, saya tidak bisa mengatakannya, hanya terasa ada yang salah. Kalau harus dibicarakan, itu adalah ekspresinya. Meski saat ini burung botak sedang tersenyum, namun senyumannya agak kaku. Setelah merenung sejenak, Wu Yunduo tetap waspada, tapi tetap melangkah maju. Namun saat dia berada kurang dari setengah meter dari burung botak itu, tiba-tiba, penampilan asli burung botak yang tersenyum tiba-tiba berubah menjadi tampilan yang garang. Pergilah ke neraka. Suara tajam keluar dari mulut burung botak itu. Kemudian kekuatan telapak tangan yang kuat menghantam jantung Wu Yun. Saat ini, Wu Yun segera menyadari bahwa ini adalah dunia rahasia psikedelik, jadi pasti ada ilusi. Pemandangan di depanku mungkin hanya ilusi. Terlebih lagi, lingkungan ini bukanlah khayalan, melainkan nyata.
Untungnya, Wu Yun lebih berhati-hati sebelumnya, jika tidak, dalam jarak sedekat itu, dia mungkin tidak bisa menghindari pukulan kuat ini. Saat Wu Yun menghindar, dia memukul burung botak itu dengan telapak tangannya. Namun, Wu Yun masih menahan langkah ini. Meskipun dia secara kasar menilai bahwa burung botak di depannya adalah ilusi, itu adalah ilusi. Tapi untuk jaga-jaga, kalau itu benar dan aku hanya tertipu oleh ilusi. Akan buruk jika dia terluka karena kesalahan, jadi Wu Yun hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Namun, tampaknya Wu Yun tidak perlu mengambil tindakan. Saat dia menghindari serangan itu, burung botak di depannya menghilang. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap, itu memang palsu, tapi kemana mereka pergi? Mungkinkah ada banyak ruang di dunia rahasia psikedelik ini, dan kita tersebar ke berbagai ruang? Saudaraku, apakah kamu sudah selesai di sana? Sementara Wu Yun sedang berpikir, suara lain datang dari depan. Itu masih suara yang familiar, suara burung botak yang sama. Mata Wu Yun menjadi sedikit gelap, dan dia mencibir, kamu ingin melakukan ini lagi. Kamu ingin menyakitiku 2 kali dengan gerakan yang sama. Alam rahasia psikedelik, itu saja. Ya, ini. Aku di sini. Wu Yun tetap tenang, jawab dengan lantang. Tidak lama kemudian, saya melihat sesosok tubuh dengan tergesa-gesa muncul di depan saya. Itu tidak lain adalah burung botak. Saudaraku, ini benar-benar kamu. Sepertinya ada banyak ruang di sini. Kami terpisah setelah kami masuk. Saya pergi mencarinya. Xiao Jin dan yang lainnya tidak lagi tahu kemana mereka pergi. Saya baru saja mendengar fluktuasi energi spiritual di depanku. Aku merasakan itu milikmu. Nafas, jadi aku bergegas ke sini dengan tergesa-gesa, tapi aku tidak menyangka kalau itu benar-benar kamu. Ya, ini aku. Wu Yun menjawab sambil tersenyum, tapi diam-diam berkata dalam hatinya, trik lama mencoba menyakitiku 2 kali, dan aku akan menunggumu datang. Aku akan membelahmu dengan telapak tanganku. Keluar dari sini. Ketika burung botak itu mendekati Wu Yun, untuk mencegahnya mengambil tindakan terlebih dahulu, Wu Yun menyerang lebih dulu. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Ini aku botak. Melihat Wu Yun beraksi, burung botak itu tampak panik. Pada jarak sedekat itu, dia tidak melakukan tindakan pencegahan apapun sebelumnya, dan pada saat ini, tidak ada cara untuk menghindarinya. Bahkan energi spiritual pelindung sudah terlambat untuk dilepaskan. Mendengar suara ketakutan burung botak, Wu Yun yang sudah pernah menderita kerugian, tidak bisa begitu percaya. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu masih berpura-pura? Kaulah yang akan aku pukul. Bang! Sebuah serangan telapak tangan melanda, dan burung botak itu pun terkena. Engah! Seteguk darah keluar dari mulut burung botak itu, dan dia menerima tamparan keras dari Wu Yun. Meski tidak berakibat fatal, namun jika ia tidak siap, sekuat apapun fisiknya, ia tetap akan terluka parah. Setelah memukul burung botak itu dengan telapak tangan, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia berkata pada dirinya sendiri, itu tidak tersebar. Apa yang terjadi? Hantu itu dikalahkan hanya dengan 1 telapak tangan. Kali ini saya menghabiskan 100% dari kultivasi saya dan masih belum tersebar. Darah. Apakah itu ilusi? Tidak, ini darah asli. Terlebih lagi, bagaimana fantasi bisa memuntahkan darah? Saudaraku, apakah kamu terpesona? Pada saat ini, suara lemah burung botak datang. Nafas Wu Yun tiba-tiba tercekat. Apakah kamu benar-benar botak? Siapa lagi kalau bukan aku? Saudaraku, kamu ingin membunuhku. Burung botak itu duduk bersila di tanah dan berkata sambil menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, Wu Yun akhirnya memastikan bahwa dia benar-benar melakukan kesalahan dan bahwa dia benar-benar burung botak. Pria botak, ini benar-benar kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Aku hanya... Wu Yun merasa sangat bersalah dan buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Lalu dia menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tentu saja, burung botak tidak akan menyalahkan Wu Yun. Dia hanya mengerucutkan bibirnya dan berkata, saudaraku,
sejak kapan kamu begitu mudah tertipu dan bertindak sewenang-wenang? Wu Yun tersenyum malu dan tidak bisa berkata-kata. Burung botak berkata, tidak apa-apa, saudaraku, aku akan segera mendapatkan kembali kekuatan bertarungku. Seharusnya ada banyak ruang di sini. Untungnya, kita berada di ruang yang sama, tetapi Xiao Jin dan yang lainnya sepertinya telah pergi ke ruang lain. Kita harus menemukan cara untuk menemukannya, seperti dalam situasi barusan, bahkan kamu hampir bingung. Xiao Jin dan yang lainnya mungkin berada dalam situasi yang lebih buruk. Begitu mereka menghadapi bahaya, aku khawatir. Baiklah, kita harus menemukan cara untuk menemukannya terlebih dahulu. Wu Yun menatap dirinya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, tetapi untuk ini tidak ada yang bisa dia lakukan tentang formasi luar angkasa. Dia tidak tahu bagaimana cara mematahkan ilusi spasial ini. Hei, bajingan kecil, tidak perlu usaha keras untuk sampai ke sini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba datang. Tuhan benar-benar membantuku. Jika kalian berdua dalam kondisi puncak, aku khawatir aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Tapi sekarang, hei, tanpa burung mati ini, Wu Yun, kamu sudah mati. Mendengar suara ini, wajah Yun tiba-tiba tenggelam. Mata burung botak itu juga bergerak-gerak. Karena mereka mengenali suara ini sebagai suara rubah giok ungu. Bab 1307 duel dengan rubah giok ungu. Bukan, kakak, itu rubah giok ungu. Burung botak itu berkata dengan cemas. Wajah Wu Yun juga tidak terlihat bagus, dan dia menatap lurus ke depan dengan mata yang dalam. Dia bergumam, kebetulan sekali, bajingan ini. Apakah ini ilusi? Tetapi ketika Wu Yun bingung, dia mendengar suara rubah giok ungu datang dari depan lagi. Hei, Wu Yun, seperti kata pepatah, musuh bertemu di jalan sempit. Kupikir akan sulit membunuhmu jika bocah-bocah kecil itu membantumu, tapi aku tidak menyangka Tuhan akan membantuku, hahaha. Saat dia mengatakan itu, rubah giok ungu dia tidak bisa menahan tawa liar. Dari bagian ini, Wu Yun juga menyadari bahwa ini mungkin bukan ilusi, tapi kenyataan. Mereka benar-benar bertemu dengan rubah giok ungu. Di saat yang sama, sosok rubah giok ungu terlihat terbang dari kejauhan dan mendarat kurang dari 10 meter dari Wu Yun. Saudaraku, ayo kita bunuh dia dulu. Melihat rubah giok ungu muncul, burung botak itu hendak bangkit. Namun karena dia baru saja dilukai oleh Wu Yun, energi dan darah di tubuhnya mendidih, dan langkahnya sedikit goyah. Bahkan jika dia mengambil tindakan, dia mungkin hanya mampu mengerahkan kurang dari setengah efektivitas tempurnya. Tidak, Baldi, kamu sembuhkan dulu lukamu. Sebenarnya, aku juga ingin mencoba melihat seberapa kuat kekuatan bertarungku setelah berhasil menerobos ke alam roh. Wu Yun mengulurkan tangannya untuk menghentikan burung botak dan dikatakan. Burung botak itu berkata dengan penuh semangat, saudaraku, kamu membuat terobosan. Kapan kamu membuat terobosan? Wu Yun tersenyum dan berkata, saya membuat terobosan sebelum naga kecil itu memurnikan batu naga kuno, tetapi saya tidak pernah mengatakannya. Saat berbicara, pikiran Wu Yun bergerak. Saat berikutnya, aura kultivasi yang kuat itu dilepaskan secara instan. Itu hanyalah transformasi kultivasi. Dia telah berhasil melewati ambang batas melampaui alam kesengsaraan dan memasuki alam keberadaan terakhir, puncak dari seluruh benua. Berubah menjadi alam spiritual. Di seberangnya, wajah rubah giok ungu sedikit berubah ketika dia melihat Wu Yun benar-benar telah menerobos ke alam transformasi jiwa. Tapi itu saja. Dia masih tidak berpikir ada kemungkinan Wu Yun bisa menjadi lawannya. Alasan mengapa dia memilih untuk melarikan diri sebelumnya adalah karena ada 3 binatang dewa dan seorang kultivator tingkat 5 di dekatnya. Aura tubuhnya ditekan oleh binatang berkepala 3 itu, dan dia tidak mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Alasan mengapa dia memilih melarikan diri bukan karena dia takut pada Wu Yun. Tentu saja, dia pernah melihat latar belakang Wu Yun sebelumnya. Ketika dia mencapai melampaui kesengsaraan tingkat ke-9, dia hampir tidak bisa bersaing dengan 3 kultivator utama tingkat 9. Sekarang tingkat kultivasinya telah menembus, kekuatannya hanya bisa menjadi lebih kuat.
Namun dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Masih ada kesenjangan besar antara 3 pembudidaya tingkat 9 yang terjerat oleh Wu Yun dan dia. Apalagi jika burung botak itu tidak terluka, dia tidak akan berani menghalanginya begitu saja. Karena dia telah menahan serangan cakar Dewa Kosong dari burung botak sebelumnya, dan bahkan burung botak pun sangat kuat. Alasan kenapa dia begitu percaya diri saat ini justru karena dia melihat Wu Yun melukai burung botak itu dengan tangannya sendiri. Tentunya ia juga mengetahui bahwa dengan perawakan burung botak tersebut, luka tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Karena itu, dia tidak mau ragu. Matanya menjadi gelap dan dia langsung mengambil tindakan. Momentum puncak 9 putaran yang megah ditampilkan secara instan. Di saat yang sama, ia juga berubah menjadi bentuk aslinya, memungkinkan kekuatan tempurnya melonjak hingga batasnya. Dalam pertempuran ini, dia harus bertarung dengan cepat dan membunuh Wu Yun sebelum burung botak itu pulih. Hei, Wu Yun, pergilah ke neraka. Aku tidak ingin memasuki dunia rahasia psikedelik ini, tapi aku tidak menyangka bahwa aku tidak menemukan batu pemicu bencana, tapi aku menemukanmu. 1 artefak pertahanan. 1 artefak tambahan, hahaha, meskipun tidak sebagus batu pemicu bencana, tapi setidaknya itu bisa membuat perjalanan giok unguku berharga. Pada saat berbicara, rubah giok ungu telah menerkam ke arah Wu Yun. Wu Yun yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, langsung terbang menjauh agar tidak mempengaruhi burung botak itu, jauh dari tempat penyembuhan burung botak itu. Pada saat yang sama, kekuatan 9 meridian, bayangan dewa bela diri, dan menara indah bintang 9 juga digunakan bersama-sama. Dalam sekejap, keseluruhan kekuatan Wu Yun melonjak tanpa batas. Balbert tidak pamer, tapi memanfaatkan celah ini untuk segera mengatur nafasnya guna menyembuhkan luka-lukanya. Pergilah ke neraka. Rubah giok ungu meraung dan bergegas menuju Wu Yun lagi. Cakarnya yang tajam membawa aura yang dapat mengoyak ruang, dan dia akan merobek Wu Yun menjadi 2. Pupil Wu Yun sangat dalam, dan teknik menusuk pupil telah diaktifkan. Setiap gerakan rubah giok ungu tampak jelas di matanya. Faktanya, jika Wu Yun hanya ingin menghindari pukulan ini, itu tidak akan sulit. Namun, dia tidak bersembunyi. Dia ingin menguji kekuatannya setelah terobosannya, dan juga ingin menguji batas sebenarnya setelah terobosannya. Tapi rubah giok ungu, yang tidak menggunakan keterampilan seni bela diri apapun saat ini, memberinya peluang bagus. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan semua energi spiritual yang dapat dimobilisasi di tubuhnya melonjak ke tangan kanannya. Sambil mengertakkan giginya, dia meraung, keluar dari sini. Dia meninju dengan kekuatan yang luar biasa, mengenai cakar tajam rubah giok ungu yang robek. Huff, nak, jika kamu berani menghadapiku, kamu sedang mencari kematian. Rubah giok ungu mencibir. Ledakan. 1 pukulan dan 1 cakar saling menghantam tepat di udara. Suara yang memekakkan telinga terdengar, disertai dengan fluktuasi energi spiritual yang agung dari kedua orang tersebut, menyapu seketika. Energi spiritual yang mengamuk dan kuat bahkan menyelimuti tubuh mereka. Desir. Desir. Sesaat kemudian, 2 suara terlihat terbang menjauh dari amukan energi spiritual yang bergulung hampir di waktu yang bersamaan. Itu adalah Wu Yun dan Ziyu Fox. Wu Yun terpaksa mundur sekitar 10 meter. Rubah giok ungu hanya mundur 2 atau 3 meter. Bahkan ada sedikit darah yang menggantung di sudut mulut Wu Yun. Sedangkan untuk rubah giok ungu, dadanya hanya naik dan turun sedikit. Dengan langkah ini, Wu Yun tampaknya berada pada posisi yang sangat dirugikan. Namun, pada saat ini, mata rubah giok ungu melebar dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Dia tahu bahwa Wu Yun tidak sederhana, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu kuat. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan itu sekarang. Dalam kondisi idealnya, bahkan jika Wu Yun tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Tapi tidak. Wu Yun sebenarnya hanya mengalami beberapa luka ringan. Faktanya, dia dipukul mundur beberapa meter oleh Wu Yun. Dan cadangan energi spiritual yang kaya di tubuh Wu Yun membuatnya semakin merasa takut.
Dia belum pernah melihat seorang kultivator tingkat pertama dengan cadangan energi spiritual yang begitu menakutkan di tubuhnya. Bahkan bukan dia sekarang. Nak, kamu belum mati. Pupil rubah giok ungu menegang, menatap Wu Yun dengan tak percaya. Kematian, hanya olehmu. Wu Yun mencibir. Saat ini, dia sudah siap. Seperti rubah giok ungu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Pertempuran ini harus dilakukan dengan cepat. Karena mereka bisa bertemu dengan rubah giok ungu di sini, itu membuktikan bahwa mereka bukan satu-satunya yang ada di sini. Mungkin masih banyak lagi. Begitu mereka tertarik pada pertempuran di sini, atau menemukan artefaknya, akan sulit untuk melarikan diri. Rubah giok ungu harus dibunuh sebelum orang lain menyadari pergerakannya. Setelah memeriksanya saja, Wu Yun secara kasar sudah memahami kekuatan pamungkas dari rubah giok ungu tanpa menggunakan seni bela diri apapun. Tentu saja, jika Anda ingin membunuhnya dengan cara biasa, hal itu mungkin tidak dapat dilakukan. Sekarang ada 3 cara yang paling mungkin untuk membunuh rubah giok ungu. Tipe pertama adalah segel yang mengguncang surga. Jenis kedua adalah seni menarik petir. Tipe ketiga adalah seni bela diri. Di antara ketiga metode ini, peluang berhasil dalam segel pembalik surga adalah yang terkecil. Efek samping dari teknik menggambar guntur terlalu besar. Bab 1308 Serangan Menyelinap. Kekuatan seni bela diri. Kekuatan siklus hidup dan mati. Sejauh menyangkut 3 kartu truf saat ini, mungkin kekuatan reinkarnasi hidup dan mati, yang belum sepenuhnya matang, tidak sekuat kekuatan destruktif dari teknik pemicu petir. Namun, kekuatannya terletak pada melampaui dunia. Dengan kata lain, jika Wu Yun menggunakan teknik menggambar guntur pada saat ini, selain serangan balik yang akan dia tanggung. Meskipun ia dapat melukai rubah giok ungu dengan parah, ia mungkin tidak dapat membunuhnya secara langsung. Karena kekuatan sihirnya, rubah giok ungu pasti tidak asing lagi dengannya. Dan jika itu tentang reinkarnasi hidup dan mati, rubah giok ungu mungkin akan bingung ketika melihatnya. Karena ini sudah merupakan kekuatan yang melampaui dunia fana. Inilah kekuatan seni bela diri yang tidak dia pahami. Lihatlah seluruh benua hutan belantara, bahkan termasuk pegunungan peri di luar negeri. Selain Wu Yun, saya khawatir saya tidak akan pernah menemukan orang lain yang bisa menggunakan kekuatan seni bela diri dengan mudah. Selain itu, setelah menggunakannya terakhir kali, Wu Yun juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Terlebih lagi, menggunakan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati berbeda dengan teknik penggerak guntur dan segel pengguncang surga. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya hal itu tidak menimbulkan reaksi balik atau efek samping apapun bagi Wu Yun sendiri. Terakhir kali saya menggunakan kekuatan siklus hidup dan mati untuk membunuh Duan Tianya, tidak ada efeknya. Wah, kamu punya kemampuan. Kamu bisa melawanku dalam satu gerakan tanpa mati. Tunggu sampai aku mencabik-cabikmu. Di depan, rubah giok ungu melihat Wu Yun menatapnya dengan mata terbakar. Dia sudah marah karena gagal membunuh Wu Yun dengan pukulan yang menentukan, tapi sekarang dia melihat Wu Yun menatap langsung ke arahnya dan mencibir. Tiba-tiba dia menjadi semakin marah. Raungan. Yang dia lihat hanyalah tubuh rubah besarnya yang tiba-tiba melompat ke udara. Kedua cakarnya menari dengan cepat di udara, seolah membentuk segel. Pada saat yang sama, aliran energi spiritual yang agung dan kuat melonjak dan dengan cepat mengembun di sekelilingnya. Tidak, ini bukan Reiki. Ini sebenarnya adalah kekuatan langit dan bumi, dan apa yang dilakukan rubah giok ungu saat ini sebenarnya adalah mantra ajaib. Melihat pemandangan ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia berpikir diam-diam, orang ini benar-benar mengetahui kekuatan sihir semacam ini yang melampaui seni bela diri. Meskipun itu mungkin tidak sebanding dengan keterampilan sihir terlemahku, segel Tianxiao, kekuatan-kekuatan sihir tidak dapat diremehkan. Ditambah lagi dengan kultivasinya yang kuat, begitu dia dipukul, saya khawatir saya akan setengah cacat bahkan jika saya tidak mati. Sementara rubah giok ungu sedang membuat teknik sihir, Wu Yun ingin memberikan cukup waktu bagi dirinya untuk menggunakan teknik sihirnya. Keterampilan hidup dan mati. Kekuatan reinkarnasi.
Beberapa mengelak dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia sudah mundur ke posisi puluhan meter dari rubah giok ungu. Dia tidak mundur lebih jauh, takut rubah giok ungu mungkin salah mengira dia melarikan diri dan mengejar. Pada saat itu, tidak ada waktu untuk mengaktifkan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Benar saja, melihat Wu Yun dengan cepat mundur, pupil rubah giok ungu tiba-tiba berubah. Namun, dia tidak punya niat untuk mengejar ketinggalan. Dia mencibir dan berkata, ingin melarikan diri. Di bawah kunci metode warisan klan rubah giok ungu dan blokade bayangan rubah, mustahil bagimu untuk melarikan diri. Di sisi berlawanan, Wu Yun berdiri teguh dan mulai menggerakkan jari-jarinya. Taktik. Pada saat yang sama, pikiran-pikiran dalam benaknya bergerak dengan cepat, di dalam lautan kesadaran dan dunia Tao. Kekuatan seni bela diri perlahan diaktifkan, dan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati melonjak dengan cepat. Sama seperti terakhir kali dia berada di lembah gembala, siklus kecil hidup dan mati dipelihara di atas kepalanya. Namun, baru setengah jalan, Wu Yun tiba-tiba berhenti. Anda tahu, momen ini adalah kesempatan terbaiknya. Rubah giok ungu sudah mempersiapkan serangan terkuatnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan dibunuh oleh rubah giok ungu setidaknya. Akan sulit bagi Wu Yun untuk menemukan kesempatan seperti itu untuk memicu reinkarnasi hidup dan mati. Wu Yun mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun dia tetap memilih untuk menghentikan semua tindakannya. Nyatanya, dia sepertinya sudah menyerah, dan hanya berdiri di sana, tak bergerak. Mengapa? Mungkinkah ada yang salah dengan dunia Tao miliknya, dan Wu Yun tidak bisa lagi mengaktifkan kekuatan Tao reinkarnasi hidup dan mati? Rubah giok ungu juga menatap Wu Yun dengan penuh perhatian. Samar-samar dia bisa merasakan sebelumnya bahwa Wu Yun sepertinya sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Pada saat yang sama, dia juga sangat bingung mengapa dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Hindari cakar ilahi. Bang! Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan marah. Pada saat yang sama, suara benturan energi spiritual terdengar. Segera setelah itu, terdengar suara energi spiritual menyapu dan membombardir. Rubah giok ungu diserang oleh serangan diam-diam, dan keterampilan seni bela dirinya, blokade bayangan rubah, yang akan segera selesai, secara paksa diinterupsi oleh kekuatan luar. Pembuatan bir gagal. Pada saat yang sama, karena serangan diam-diam yang tidak siap ini, tubuh besar rubah giok ungu terbang langsung, dan hanya berjarak 10 meter dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Penyerang diam-diam itu tidak lain adalah burung botak. Baru saja, rubah giok ungu begitu asyik sehingga dia mengabaikan keberadaan burung botak untuk sementara waktu. Tentu saja yang terpenting adalah karena dia tidak pernah menyangka burung botak itu akan sembuh secepat itu. Justru karena dia melihat burung botak menyelinap dari belakang, Wu Yun membatalkan rencananya untuk menggunakan jalur reinkarnasi. Karena dia percaya dengan kekuatan Balbert. Dan, dia tidak kecewa. Pada saat ini, Ziyu Fox, yang diserang secara diam-diam dan gagal mempersiapkan mantra terakhir, bahkan lebih marah. Aku ingin mencabik-cabikmu, dasar burung mati. Aku ingin kamu mati, aku ingin kalian semua mati. Mengaum dengan marah, tubuh besar rubah giok ungu itu melayang ke udara. Saya tidak tahu apakah dia menggunakan semacam teknik rahasia. Pada saat ini, budidayanya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Pria botak, hati-hati, orang ini tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dari belakang, Wu Yun memperingatkan burung botak itu karena dia khawatir burung botak itu terlalu ceroboh. Oh, itu saja. Burung botak itu sama sekali tidak memperhatikan rubah giok ungu itu, bahkan ada ekspresi mengejek di wajahnya. Tampaknya rubah giok ungu saat ini seperti domba yang akan disembelih. Penampilan tenang ini bahkan membuat Wu Yun merasa bingung dan berpikir sendiri. Kapan anak ini menjadi begitu percaya diri? Dia menunggu saat ini. Tiba-tiba, seruan burung phoenix bergema di seluruh ruangan. Burung botak itu baru saja terbang ke udara. Aura ilahi phoenix yang agung miliknya menyapu dengan cepat. Keterampilan bela diri warisan ketiga, bentuk sebenarnya dari burung phoenix ilahi. Dengan teriakan pelan,
burung botak itu tiba-tiba berubah menjadi burung phoenix dewa warna-warni yang tingginya beberapa kaki di udara. Meski bulu-bulu di tubuhnya masih terlihat belum tumbuh sempurna, namun hal ini merupakan sedikit kekurangannya. Tapi itu tidak bisa menutupi aura binatang suci yang memandang rendah dunia yang keluar dari tubuhnya saat ini. Melihat pemandangan ini, bahkan rubah giok ungu tiba-tiba menciutkan lehernya. Kemudian terdengar suara ejekan yang menghina, keluar dari mulut burung botak itu. Binatang buas akan tetap menjadi binatang buas. Kamu, suku rubah giok ungu yang sederhana dari hewan fana dari dunia bawah, benar-benar mencoba bersaing dengan burung phoenix dewa kunoku. Berlututlah. Bab 1309 berencana untuk membunuh rubah giok ungu. Dengan suara ini, dia berlutut dan menyapu ke arah rubah giok ungu dengan aura phoenix ilahi yang agung dari burung botak dan aura budidayanya yang kuat. Rubah giok ungu tiba-tiba gemetar dan hampir mati lemas. Namun, dia masih belum bisa menahan diri. Setelah linglung sejenak, rubah giok ungu segera meraung dengan marah. Binatang kecil, kamu ingin menekanku dengan kekuatan kecilmu. Hari ini, aku, Ziyu, harus melawan kehendak surga. Jadi bagaimana jika kamu adalah binatang suci dengan garis keturunan bangsawan? Aku akan membunuhmu tanpa gagal. Kata-kata itu diucapkan, dia melihat. Rubah giok ungu itu meraung dengan marah. Gelombang energi spiritual yang mengerikan keluar dari mulutnya dan menyerang burung botak itu. Pria botak, hati-hati. Wu Yun memperingatkan di kejauhan. Karena dia bisa merasakan jurus yang dilakukan oleh rubah giok ungu itu sangat menakutkan. Setidaknya, dia tidak yakin bisa mengatasinya. Namun saat ini, burung botak itu sebenarnya tidak berniat menghindar. Takut burung botak meremehkan musuh, dia memberi peringatan. Namun, pengingatnya sepertinya tidak berpengaruh. Burung botak itu masih belum berniat mengelak. Dalam sekejap, teriakan burung phoenix terdengar lagi. Divine Phoenix Shield, teriak dengan marah, dan perisai aura yang kuat muncul di depan burung botak itu. Wu Yun juga bisa melakukan trik ini. Namun efek yang dapat diberikan Wu Yun saat dia menggunakannya kurang dari 70%. Dan ketika digunakan di tangan Balbert, kekuatan pertahanan perisai Phoenix ilahi ini tidak akan pernah kalah dengan Martial Domain Stardust miliknya. Dan pada saat yang sama Balbert menembakkan perisai Phoenix ilahi, dia hanya mendengar dia berteriak dengan marah lagi. Binatang, kamu mencari kematian. Keterampilan bela diri warisan keempat, bulu suci menusuk langit. Di atas kepalanya, energi spiritual agung berkumpul. Dan tercampur dalam aura adalah kekuatan langit dan bumi yang kuat. Ini masih merupakan kekuatan hukum. Dalam sekejap mata, energi spiritual yang terkumpul berubah menjadi duri tajam. Cocok sekali dengan nama ilmu bela diri keempat dari Balbert, Holy Feather Tone. Wosh wosh. Dalam sekejap, seluruh ruangan ditutupi oleh duri tajam tersebut. Tidak mungkin lagi menilai jumlah duri yang tajam. Seolah-olah seluruh ruangan telah terkoyak oleh gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya ini. Ledakan. Gelombang cahaya energi spiritual rubah giok ungu membombardir perisai Phoenix ilahi milik burung botak. Hampir di saat yang sama, duri tajam juga menyapu rubah giok ungu. Tubuhnya yang besar langsung ditutupi oleh duri tajam yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual bergulir dan ruang bergetar. Bahkan bumi sedikit berguncang. Wu Yun berdiri jauh, tidak terlalu dekat. Bukan karena dia mengambil tindakan, tapi dia merasa keterampilan bela diri keempat Balbert terlalu kuat. Rubah giok ungu mungkin sulit untuk dilawan. Benar saja, seperti yang diharapkan Wu Yun, dalam sekejap, dia mendengar serangkaian jeritan menyedihkan dan enggan keluar dari mulut rubah giok ungu. Saat semuanya kembali tenang, pemandangan di depanku membuat hati orang-orang bergetar. Rubah giok ungu telah jatuh ke tanah, napasnya lemah, dan dia mungkin tidak dapat bertahan. Dan ada banyak lubang kecil di tubuhnya. Dia benar-benar dipukuli seperti saringan oleh keterampilan bela diri keempat Bal Featherbird, Holy Feather Speaking Sky. Saat aura rubah giok ungu menghilang, tubuhnya juga menghilang. Karena tubuh fisiknya telah dihancurkan pada masa kesengsaraan terakhir, dia berada dalam kondisi jiwa saat ini. Tanpa kehidupan dan kesadaran, jiwa ini secara alami akan menghilang dan lenyap.
Sebelum mati, mungkin rubah giok ungu memiliki penyesalan. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi Wu Yun dan yang lainnya, tapi sayangnya, penyesalan tidak ada gunanya. Setelah ribuan tahun berlatih, dia bisa mengatasi kesengsaraan dan naik ke dunia iblis dengan pikiran yang tenang. Sayangnya dia memprovokasi orang yang salah dan membuat keputusan yang tidak seharusnya dia ambil. Wu Yun melirik rubah giok ungu yang telah menghilang, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, pria botak." Melihat ke atas, energi spiritual yang mengamuk di sekitar burung botak itu belum sepenuhnya hilang. Status hidup dan mati burung botak tersebut masih belum bisa dilihat dengan jelas. Tapi Wu Yun tidak bisa menunggu lagi, dan dengan langkah cepat, dia bergegas ke tempat di mana energi spiritual sedang mengamuk. "Oh, aku baik-baik saja, saudaraku, mengapa dia ingin menyakitiku?" Tak lama kemudian, suara burung botak pun terdengar. Wu Yun akhirnya menghela nafas lega, dan sekarang dia melihat burung botak itu. Ada bekas darah samar yang menggantung di sudut mulutnya, dan dia jelas terluka oleh gelombang cahaya energi spiritual rubah giok ungu. Meskipun perisai Dewa Phoenix kuat, namun tidak dapat sepenuhnya memblokir dampak yang tersisa. Namun, cedera burung botak itu tidak serius. Dibandingkan dengan rubah giok ungu yang mati, cedera ini bahkan bisa diabaikan. Ketika burung botak itu jatuh kembali ke tanah, Wu Yun menatapnya dengan heran. Dia mengacungkan jempol dan memuji, "Pria botak, selama ini mengikuti Paman Chen tidak sia-sia. Kamu sudah begitu kuat. Dengan tingkat kultivasi tingkat kelima, kamu dapat langsung membunuh seorang kultivator biasa tingkat 9 dengan satu gerakan." Burung botak itu melambaikan tangannya dan berkata, "Saudaraku, aku serius. Sebenarnya, itu hanya karena aura binatang suciku dapat menekannya. Jika dia manusia, dia tidak akan terpengaruh oleh penindasan auraku. Sekali kita bertarung, itu akan jauh lebih sulit." Wu Yun tersenyum, tanpa komitmen. Setelah beberapa saat penyembuhan, burung botak itu bertanya, "Saudaraku, kemana kamu pergi sekarang? Tahukah kamu di mana batu pemicu bencana itu?" Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata perlahan, "Jangan terburu-buru, dengarkan nadanya dari rubah giok ungu. Mereka adalah kelompok orang pertama yang masuk. Bahkan dia terjebak dan mati di sini. Mungkin lebih banyak orang seperti dia. Saya khawatir tidak ada yang bisa menemukan batu pemicu bencana untuk sebentar. Kita harus mencari cara untuk menemukan Xiao Jin dulu. Mereka bertiga, mari kita buat rencana. Di sini sangat berbahaya, dan tidak sesederhana yang kita duga. Menurut perkiraanku, saat ini, kebanyakan orang mungkin terjebak dalam ilusi luar angkasa ini. Jika kita ingin pergi, kita harus menemukan cara untuk mematahkan ilusi luar angkasa ini." Burung botak itu mengangguk dan berkata, "Ya, kakak benar. Kita harus menemukan Xiao Jin dan yang lainnya terlebih dahulu. Begitu mereka tersebar dan menghadapi bahaya, mungkin naga kecil itu masih memiliki kekuatannya sendiri. Dengan kemampuan Bao, Mu Yun dan Xiao Jin mungkin akan kesulitan melarikan diri dari kultivator puncak putaran ke-9 sendirian." "Iya." Wu Yun mengangguk dengan mata tertuju. Pada saat ini, yang paling harus mereka lakukan adalah menemukan cara untuk mematahkan ilusi spasial ini. Metode. Entah pergi dari sini atau pergi ke Xiao Jin dan yang lainnya untuk mematahkan ilusi, ini adalah langkah pertama. Namun, Wu Yun belum pernah terkena ilusi spasial semacam ini. Mengenai memecahkannya, saya benar-benar tidak tahu saat ini. Sambil mengertakkan giginya, Wu Yun diam-diam berkata, "Tidak ada cara lain. Tampaknya satu-satunya cara adalah bertanya kepada orang tua di lonceng penciptaan ilahi untuk melihat apakah dia bersedia memberikan bantuan." Tepat ketika Wu Yun punya ide ini tetapi belum berbicara, suara Xiao Jin tiba-tiba terdengar di telingaku. "Saudaraku, hati-hati, seseorang datang." Wu Yun kembali dari pikirannya. Benar saja, dia merasakan beberapa napas datang dengan cepat dari kejauhan, dan sepertinya menuju ke sini. Wajahnya juga berubah, dan dia berkata, "Ayo pergi, sembunyikan auramu, sembunyi dulu di sana,
ada banyak orang yang datang, usahakan jangan sampai ketahuan, sekarang bukan saatnya kita mengambil tindakan. Bab 1310 Ilusi Luar Angkasa, keluar. Setelah beberapa saat, saya melihat sekelompok 5 orang bergegas datang dari kejauhan. Ini semua manusia, bukan sirene. Selain itu, mereka semua adalah kultivator tingkat 9 tingkat atas. 2 di antaranya, seperti rubah giok ungu, adalah kultivator Tao tanpa tubuh. Namun, kalau dilihat dari aura yang terpancar dari tubuh mereka, mereka mungkin lebih kuat dari rubah giok ungu. Faktanya, hal ini tidak diragukan lagi. Sekarang di Istana Poseidon, hanya para pembudidaya tingkat 9 yang dapat bertahan. Tentu saja, Wu Yun dan kelompoknya merupakan pengecualian. Tapi dengan kata lain, jika bukan Wu Yun dan yang lainnya, itu pasti orang lain. Terakhir kali mereka dikepung dan ditekan oleh Ziyu Fox dan kelompoknya, mereka sudah lama tidak ada lagi. Segera, kelompok 5 orang terbang melewati ruang tempat Wu Yun dan yang lainnya baru saja bertarung. Kecepatan mereka sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka ke hadapan mereka, dan mereka tidak ingin berhenti sejenak. Segera, dia menghilang dari pandangan Wu Yun dan yang lainnya. Saudaraku, sepertinya mereka pergi ke suatu tempat. Apakah ada sesuatu di depan mereka? Tanya burung botak ragu-ragu. Wu Yun mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi segera memberi isyarat kepada burung botak itu untuk diam. Di depan, 5 orang yang baru saja pergi tiba-tiba berbalik. Mereka diam di udara sejenak dan mendarat di tempat burung botak dan rubah giok ungu baru saja bertarung. Masih ada jejak pertempuran mereka di depan, tetapi jiwa rubah giok ungu telah menghilang. Wu Yun bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mungkinkah orang-orang ini melihat sesuatu? Pertanyaan Wu Yun dengan cepat terjawab. Salah satu dari mereka melihat sekeliling dan berkata, sepertinya baru saja terjadi perang besar di sini, dan itu adalah biksu Tao yang sangat kuat. Jiwanya tersebar, dan, lihat jejaknya. Biksu Tao ini tersebar. Kultivator terbunuh seketika dengan satu gerakan. Dibunuh seketika dengan satu gerakan, siapa yang ada di sini? Saya khawatir tidak ada di antara kita yang bisa melakukannya jika kita bisa membunuh kultivator biasa dengan satu gerakan. Seseorang berkata dengan gelisah. Mungkinkah kita terlambat dan pintu keluar ilusi luar angkasa telah terisi? Seseorang bertanya dengan ragu. Itu mungkin. Ayo pergi. Ayo bergegas dan lihat. Hati-hati. Jika ada orang yang benar-benar kuat seperti itu, kita pasti tidak akan bisa mengambil jalan keluar ini. Kita akan segera menuju pintu keluar berikutnya. Yang berbicara sebelum berpikir sejenak dan berkata, ucapkan kata-kata ini. Lalu dia terbang lagi dan pergi. Orang lain melihat sekeliling dan segera mengikuti. Setelah mereka pergi, Wu Yun dan Balbert saling berpandangan. Burung botak berkata, saudaraku, mereka baru saja menyebutkan pintu keluar dari ilusi luar angkasa, dan ada lebih dari satu. Dari nada bicara mereka, sepertinya setiap pintu keluar hanya memungkinkan satu, atau sekelompok orang untuk keluar. Pria botak, ayo pergi, ayo ikuti. Pergi dan lihat. Wu Yun mengertakkan gigi, melacak pria kuat seperti itu, aku khawatir dia tidak akan mampu melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Hal itu pasti akan ketahuan. Tentu saja tidak ada solusi. Baik itu pelacakan atau eksplorasi, dalam hal ini, monster hidung dan telinga harus menjadi senjata yang sangat baik. Lepaskan binatang itu dengan hidung dan telinga yang mencapai langit dan ajari dia pikiranmu. Di bawah kepemimpinan binatang hidung dan telinga, kedua orang itu mengikuti aroma 5 orang yang baru saja pergi dan segera mengikuti mereka. Namun karena lawannya tidak lemah, bahkan binatang dengan hidung dan telinga yang mencapai langit pun tidak berani mengikutinya terlalu dekat. Begitu Anda terlalu dekat, Anda pasti akan ketahuan, dan Anda mungkin harus mengambil tindakan. Kini, mereka hanya punya 2 tujuan. Pertama, menemukan cara untuk mematahkan ilusi luar angkasa ini. Yang lainnya adalah menemukan Xiao Jin dan yang lainnya. Sedangkan untuk mengambil tindakan, usahakan untuk menghindarinya untuk saat ini. Rubah giok ungu sudah mati, dan tidak ada kebencian yang tak terhindarkan antara mereka dan orang lain. Mereka berdua pun mengikutinya.
Untungnya rombongan di depan begitu terburu-buru sehingga tidak memperhatikan apa yang ada di belakang mereka. Ini memberi Wu Yun dan yang lainnya kesempatan untuk mengikuti mereka sepanjang jalan tanpa ketahuan. Itu berlangsung selama hampir setengah jam. Tiba-tiba terdengar suara keras dari depan. Binatang dengan hidung dan telinga mencapai langit juga berhenti dan memberitahu Wu Yun. 5 orang di depan yang dilacaknya juga berhenti di kiri depan. Menarik hidung dan telinga ke binatang langit, Wu Yun dan burung berambut botak menyembunyikan aura mereka. Melewati sekelompok orang di depannya, dia perlahan meraba-raba ke depan dari arah lain. Lambat laun, suara di depan menjadi semakin nyaring. Selain itu, Wu Yun dan keduanya dapat merasakan banyak aura 9 putaran kuat yang terjalin di udara. Akhirnya, pemandangan di depan terlihat di mata mereka. Jumlah orangnya tidak banyak, ada sekitar 10 orang berdiri di ruang terbuka di depan. Ada dari 10 orang ini yang berkelompok, dan ada pula yang berdiri sendiri. Sirene manusia, setengah dan setengah. Namun, mereka tidak berniat mengambil tindakan terhadap satu sama lain. Sebab, saat ini perhatian mereka tertuju pada langit di atas kepala mereka. Di atas, diagram Tai Chi Bagua yang tidak terlalu besar berputar perlahan. Aliran energi misterius muncul dari diagram Tai Chi Bagua. Saudaraku, mungkinkah diagram Tai Chi Bagua adalah jalan keluar dari ilusi luar angkasa ini? Balbert bertanya, tetapi karena mereka semua ada di sini, mereka pasti ada di sini karena alasan ini, tetapi mengapa mereka belum mengambil tindakan? Wu Yun menatap diagram Tai Chi Bagua tanpa bergerak dan tidak menjawab. Burung botak melihat Wu Yun dalam keadaan linglung dan bertanya, "Saudaraku, ada apa denganmu?" Setelah beberapa saat, Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pria botak, sepertinya aku tahu apa yang disebut ilusi ruang angkasa ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ilusi luar angkasa?" Balbert berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, maksudmu, kamu tahu cara memecahkan ilusi ini?" "Saya tidak bisa berbicara tentang memecahkannya, tetapi saya harus tahu bagaimana caranya." Sudah dibangun. Wu Yun menarik pandangannya. Melihat burung botak itu, dia berkata, "Sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa apa yang disebut formasi ruang angkasa ini sangat misterius dan seharusnya ada di luar formasi biasa. Faktanya, memang demikian. Tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa. Menguraikan ilusi luar angkasa ini. Tetapi, ketika saya baru saja melihat diagram Tai Chi Bagua ini, tiba-tiba saya menemukan sesuatu." "Apa itu?" tanya Balbert. "Saya pikir apa yang disebut ilusi luar angkasa ini mungkin hanya